Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Fadlika, NPM 1905081007 dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik, jurusan D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Dan di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya mengenai kebisingan dan suara pada rumah tinggal dan yang berlokasi di rumah saya sendiri. Nanti untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, kita mulai saja. Nah, yang pertama adalah suara pada rumah tinggal. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Pada rumah tinggal, suara biasanya merambat melalui pantulan dinding. Ya, oke, kita lanjut. Nah, dan ini adalah set location dari lokasi pengamatan saya yang berlokasi di Jalan Ratu Dibalau, Gang Cempaka 3, nomor 78. Luas tanahnya kurang lebih 59 meter, dan arah tampaknya depan ini mengarah ke 215 derajat barat daya, belakang mengarah ke 47 derajat timur laut, kanan 306 derajat barat laut, dan kiri 142 derajat tenggara. Bisa lihat di gambar kanan ini adalah lokasinya ya. Dan sebelum saya mulai, di sini saya akan memberitahu dulu kalau lokasinya itu bersebelahan dengan masjid. Jadi yang ini, yang saya tunjuk ini adalah masjid ya, masjid. Jadi dan ini lapangan, ini ada rumah tangga, dan ini di jalanan. Nah, kira-kira begitu kondisi site atau kondisi situasi di tempat pengamatan saya ini. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya ini adalah ilustrasi cahaya matahari dari belakang ya, dari belakang menuju ke depan. Matahari terbit dari bagian belakang rumah dan tenggelam pada bagian depan. Pada saat pengamatan, matahari berada di bagian belakang. Karena saya mengamati pada pukul 8 sampai pukul 10 ya. Jadi matahari masih berada di belakang. Oke, kita lanjut ke denah. Ini adalah denah dari rumah tempat tinggal atau tempat tinggal pengamatan saya. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah sini, itu ada kamar belakang, ruang tamu, kamar depan, dan ruang keluarga, WC, dan juga dapur. Pada rumah ini, udara dapat masuk melalui 3 akses. Kenapa saya di sini menjelaskan soal udara? Karena suara atau bunyi itu, dia merambat melalui getaran dan bahasanya mungkin menggunakan atau dibantu oleh udara gitu. Di mana ada udara, di situ bisa masuk suara begitu. Oke. Pada rumah ini, udara dapat masuk melalui 3 akses bagian depannya itu. Ruang tamu, itu ada pintu, jendela, dan ventilasi. Jadi semakin banyak itu sirkulasi udara atau bukaan untuk masuk udara, di situ suara lebih mudah untuk masuk. Dan yang kedua ada kamar depan. Kamar depan itu ada jendela dan ventilasi. Dan yang ketiga ada dapur, ada pintu dan ventilasi. Yang keempat ada kamar belakang. Kamar belakang ini ventilasi kecil. Ada ventilasi kecil 3 buah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Dan seterusnya ini adalah ilustrasi sirkulasi udara pada rumah. Pada bagian depan terdapat 3 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar, dan dapur. Pada setiap ruangan ini terdapat akses untuk masuknya udara sehingga udara dapat masuk tanpa hambatan dan dari bagian depan terutama pada saat terbuka. Ya, maksudnya itu jadi udara itu bisa masuk langsung gitu, dan kalau dibuka suara itu akan lebih mudah masuk gitu, jadi nggak ada penghalangnya lagi udah suara itu, jadi langsung masuk aja, nggak ada mantul atau gimana gitu kan.
dan itu berpusat di depan, karena di depan ini paling banyak bukaan. Karena kalau di belakang itu dia udah mentok ke tembok, dan sebelah kiri itu udah mentok ke tembok, kecuali di sebelah kanan. Dan sebelah kanan itu di rumah ini tidak ada bukaan sama sekali, kecuali di kamar belakang. Eh, Paling banyak berada di depan semua. Ini adalah ruang tamu ya. Ada satu pintu dan dua jendela ya. Dan di tengah ini dia kamar tengah. Kamar tengah ada satu jendela. Di sini sebenarnya ada ventilasi ya, tapi di sini eh, tidak saya buat. Anggaplah sini ada ventilasi kecil-kecil. Dan di dapur, ini sebelah sini dapur. Dapur ini ada satu pintu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung ke minggu. Sebenarnya ini saya mulai dari minggu ketiga. Ini adalah lanjutan dari pengamatan udara atau penghawaan ya, yang sebelumnya saya buat di video sebelumnya. Ini adalah lanjutannya dan saya memulai dari minggu ketiga, yaitu 27 November 2021. Waktu pengamatannya jam 8 sampai jam 10. Kondisi cuacanya sedang hujan dan hal yang diamati kebisingan pada rumah tinggal dan sumber kebisingannya berasal dari mana. Pertama ada ruang tamu. Sumber kebisingan pada ruang tamu, pusat kebisingan berada di bagian depan. Hal ini karena pada bagian depan cukup banyak bukan baik berupa pintu, jendela, dan ventilasi sehingga suara dapat masuk dengan mudah. Ya, seperti kata saya tadi, di depan itu banyak bukaan, pintu, jendela, dan sebagainya. Dan hal yang menimbulkan kebisingan itu ada hujan dan beberapa kendaraan yang lewat. Karena kondisi cuaca sedang hujan, jadi yang lebih dominan itu adalah suara hujan ya. Dan ada beberapa kali ya nggak terus menerus, karena di depan rumah saya bukan jalanan utama atau jalanan besar yang macet padat gitu, bukan. Tapi namun ada beberapa kendaraan yang lalu lalang dan itu cukup terdengar dari dalam rumah. Oke, dan ini adalah tabel analisa ruang tamu. Nama ruangannya adalah ruang tamu, ukurannya 4 kali 3 meter, pengamatan jam 8 sampai jam 10, kondisi cuacanya sedang hujan, jenis bukaannya jendela 2, pintu 1, ventilasi 7. Aktivitasnya adalah pengamatan. Presentasi kebisingan. Di sini ada masjid, hujan, manusia, kendaraan, elektronik, hewan, dan ini menyesuaikan apa yang terjadi gitu ya. Dan karena samping saya masjid, jadi saya sini tulis masjid. Tapi pada kali ini tidak ada suara apapun ya dari masjid, karena mungkin juga tidak pada jam sholat atau pada jam apa, biasanya kalau ada pengumuman atau ada kerja bakti biasanya itu hari Minggu bukan hari Sabtu. Di masjid saya kosongkan, jadi saya kasih strip. Dan hujan ini karena paling dominan, paling terus menerus selama ini nggak ada berhenti berhentinya, saya tulis 60% di sini, kira-kira 60%. Dan manusia itu maksudnya kayak orang ngobrol atau suara-suara entah itu teleponan atau segala macam, itu sekitar 10% dari keseluruhan pengamatan ini. Dan kendaraan itu yang lalu lalang tadi saya 10% juga, karena tidak terlalu banyak tapi ada. Itu elektronik, karena TV ya, TV itu hidup, jadi 20%. Tapi dari ruang tamu memang tidak terlalu terdengar atau tidak terlalu mengganggu gitu, tidak mendominasi lah gitu ya. Tetap hujan yang paling eh, tinggi tuh. Dan hewan juga. Oke, selanjutkan di sini ada kamar depan. Eh, Di kamar depan ini sumber kebisingannya pada kamar depan, sumber kebisingan berada di depan melalui jendela dan ventilasi. Eh, Sama seperti di ruang tamu, kamar depan ini juga berada di depan. Dan hal yang menimbulkan kebisingan yaitu hujan dan kendaraan, masih sama seperti dengan ruang tamu. Ya, karena waktu pengamatan dan ininya juga sama. Tabel analisa kamar depan.
Nama ruangannya kamar depan, ukuran ruangannya 3 kali 3 meter, waktu pengamatannya 8 sampai jam 10, kondisi cuacanya sedang hujan, jenis bukaannya jendela 1 dan ventilasi 2. Aktivitasnya adalah pengamatan. Presentasi kebisingannya masjid, strip, hujan 50%, manusia 10%, kendaraan 10%, elektronik 30%. Oke, kita lanjut. Dapur. Sumber kebisingannya pada dapur kebisingan juga datang ya, bukan dating ya, datang ini typo, sorry maaf. Datang dari depan. Hal ini karena pada arah depan terdapat pintu yang mengarah ke luar. Hal yang menimbulkan kebisingan adalah hujan dan kendaraan, masih sama karena waktunya juga sama. Tabel analisa dapur. Nama ruangannya dapur, ukuran ruangannya 5 kali 1,5, jadi memanjang, bukan melebar seperti ruangan-ruangan sebelumnya. Waktu pengamatan adalah jam 8 sampai jam 10, masih sama. Kondisi cuacanya hujan, jenis bukaannya pintu 1 dan ventilasi 3. Aktivitasnya adalah pengamatan dan memasak. Presentasi kebisingannya, masjid nggak ada, hujan 50%, manusia 10%, kendaraan 10%, elektronik 10%, dan alat masak ini 20%. Oke, saya lanjut. Selanjutnya ada kamar belakang. Kamar belakang sumber kebisingannya, kebisingan berasal dari bagian kanan. Hal ini karena pada sebelah kanan terdapat halaman masjid dan hujan terdengar pada arah tersebut. Hal yang menimbulkan kebisingan adalah hujan. Ya. Karena ini berada di belakang, jadi seperti kendaraan itu tidak terlalu terdengar, ya kan? Dan kondisi ruangannya juga dia seperti hampir terisolir gitulah ya, tidak ada akses udara itu hanya kecil. Nih, kalau bisa dilihat di gambar itu cuma ada 3 dan itu kecil-kecil, ukurannya 10 cm 10 cm. Jadi kurang untuk udara itu kurang, jadi suara juga masuknya nggak terlalu besar gitu. Oke, kita lanjut aja. Tabel analisa kamar belakang. Nama ruangannya kamar belakang, ukuran ruangannya 5 kali 1,5. Oh, enggak, sorry, ini ukuran ruangannya kamar belakang ini 3 kali 2,8. Ya, 3 kali 2,8. Di sini lupa saya ubah, mohon maaf. Waktu pengamatannya jam 8 sampai jam 10. Kondisi cuacanya hujan, jenis bukaannya ventilasi kecil ada 3 yang seperti tadi saya jelaskan di gambar. Aktivitasnya pengamatan, presentasi kebisingan dari masjid, tidak ada, hujan 40, manusia 20%, kendaraan 10%, elektronik 30%. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir ada ruang tengah. Sumber kebisingan, kebisingan pada ruangan ini tidak terlalu bising. Seperti pada ruang tamu, kamar depan, dan dapur. Hal ini karena kondisi ruang tengah berada di tengah dan jika pintu ruangan dibuka semua akan memperluas jangkauan ya. Ruang dan suara akan dibagi ke ruangan-ruangan lain. Hal yang menimbulkan kebisingan adalah hujan dan TV. Ya, karena di ruang tengah ini sekaligus ruang untuk nonton TV gitu ya. Jadi TV-nya hidup dan itu cukup terdengar ya dibandingkan tetap nomor 1 itu hujan karena hujannya deras ya, hujan deras. Jadi hujan paling terdengar, nomor 2-nya itu TV gitu. Tabel analisa ruang tengah. Nah, nama ruangannya ruang tengah, ukuran ruangannya 3 kali 3,5 meter. Waktu pengamatan jam 8 sampai jam 10 masih sama, kondisi cuacanya hujan. Mohon maaf ini saya mungkin pengganti ya, gitu ya. Jenis bukannya pintu 3, aktivitas pengamatan dan nonton TV. Presentasi kebisingannya masjid nggak ada, hujan 40%, manusia 20%, kendaraan 10%, elektronik 30%. Oke. Selanjutnya kita mulai ke pengamatan terakhir. Ya, Sabtu 20. Oh, mohon maaf. Ini Sabtu 4 Desember 2021. Mohon maaf saya lupa menggantinya.
Waktunya jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuacanya cerah, hal yang diamati penghawaan pada rumah tinggal. Jalur masuk udara pada rumah tinggal. Ini 4 Desember ya, bukan 20 November. Ruang tamu. Sumber kebisingan. Kebisingan berada di bagian depan karena pada bagian depan cukup banyak bukaan, baik berupa pintu, jendela, dan ventilasi sehingga suara dapat masuk dengan mudah. Hal yang menimbulkan kebisingan, hujan, dan beberapa kendaraan yang lewat, sesekali terdengar gonggongan hewan dan pengumuman di masjid. Karena ada sekali itu kayak terdengar suara pengumuman di masjid gitu. Entah, saya pun tidak. Nih. Dan ini adalah tabel analisa ruang tamu. Nama ruangannya adalah ruang tamu, ukurannya 4 kali 3 meter, waktu pengawatan jam 8 sampai jam 10, kondisi cuacanya hujan, jenis bukanya jendela 2, ventilasi 7, dan pintu 1. Aktivitasnya pengamatan masih sama ya, karena tidak ada perubahan dari ruang ini dari minggu ke minggu. Presentasi kebisingannya ada masjid. Masjid di sini 10% karena tadi ada pengumuman sekali itu. Dan itu terdengar ya namanya masjid, toknya atau suaranya pasti besar untuk supaya bisa terdengar dari jangkauan yang jauh gitu ya kan. Jadi masjid di sini terdengar 10%. Kenapa 10%? Karena dia cuma sekali itu aja gitu kan. Nggak terus-menerus seperti hujan. Hujan kenapa saya bikin tetap yang terbesar? Karena hujan ini nggak berhenti-berhenti. Dari jam 8 sampai jam 10 itu tuh hujan aja kan. Jadi berisiknya tuh full gitu. Ya karena saya tulis di sini yang paling besar. Manusianya 10%, kendaraan 10%, elektronik 20%, hewannya. Maaf ini sebenarnya saya tidak terlihat, tapi saya ingat ini sepertinya 5 ya, 5%. 45, 10, 10, 10 ya, itunya hewannya 5%. Ini tertutup dengan uh, kamera saya ya. Dan yang selanjutnya ada kamar depan. Sumber kebisingan pada kamar depan, sumber kebisingan pada kamar depan berada di depan melalui jendela dan ventilasi. Sama seperti di ruang tamu ya. Hal yang menimbulkan kebisingan, hujan, dan beberapa kendaraan yang lewat. Sesekali terdengar gonggongan hewan dan pengumuman di masjid. Ini sama, kenapa sama? Ya karena memang pengamatannya sama dan rumahnya ini tidak besar, jadi mau dari ujung ke ujung rumah itu yang didengar sama. Mungkin presentase suaranya aja agak berkurang gitu di beberapa tempat, tapi yang didengar tetap sama. Dan selanjutnya adalah tabel analisa kamar depan. Nama ruangannya kamar depan, ukurannya 3 kali 3, waktu pengamatannya 8-10, kondisi cuacanya hujan, jenis bukannya jendela 1, ventilasi 2, aktivitas pengamatan, itu sama semua ya kan. Jadi tidak ada perubahan. Dan presentasi kebisingannya adalah masjid 5%, karena di sini kamar depan ya, kamar depan itu agak lebih geser dikit dari uh, ruang tamu. Kenapa dia bisa berkurang padahal cuma depetan ya kan? Karena di kamar itu kan lebih banyak barang ya. Lebih banyak barang dan lebih kecil dan lebih tertutup gitu. Tidak seperti di ruang tamu yang bukanya banyak jadi suara itu masuknya lebih mudah gitu. Kamar depan ini lebih sedikit jalan masuknya suara dan jika ditutup itu akan lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi terdengarnya gitu. Jadi saya tulis di sini 5, hujannya masih tetap 45, manusianya 10, kendaraan 10, elektronik 25, dan hewan ini berapa ya? 5 kalau nggak salah. Saya nggak bisa ngelihat ini ya. Oke, kita lanjut aja. Dapur. Sumber kebisingan pada dapur kebisingan juga datang dari depan. Hal ini karena pada arah depan terdapat pintu yang mengarah ke luar. Ya, ini dia. Ini adalah pintu mengarah keluar. Ya. Hal yang menimbulkan kebisingan, hujan, dan beberapa kendaraan yang lewat. Sesekali terdengar gonggongan hewan dan pengumuman di masjid. Ya, tuh. Dan di sini kenapa saya kasih gambar seperti ini? Karena ini kan ini WC nih, ini kamar mandi. Jadi di kamar mandi ini kalau misalnya ada yang menggunakan kamar mandi, secara tidak langsung terdengar suara air, kan? Tapi hanya sekali aja. Jadi suara air itu uh, kita lanjut aja nih.
suara air di sini, suara air itu saya gabung dengan hujan karena sama-sama air ya kan, sama-sama suara air ya kan. Jadi saya gabung aja di sini. Masjid 5%, hujan 50%, manusia 10%, kendaraan 10%, elektronik 10%, dan alat masak. Alat masak ini 15 per 5% ya, 15%. 30, 35, 15%. Ya, 13. Mohon maaf sebelumnya ini tidak terlihat sama saya karena pada saat proses perekaman ini di tabel di bawah ini tertutup oleh kamera. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kamar belakang. Sumber kebisingan berasal dari bagian kanan. Hal ini karena pada sebelah kanan terdapat halaman masjid dan hujan terdengar pada arah tersebut. Hal yang menimbulkan kebisingan adalah hujan. Ya, hujan dan ya sebenarnya hujan. Tapi sebenarnya ada TV. TV itu terdengar juga dari kamar belakang. Tapi tidak terlalu, apalagi jika tertutup pintunya gitu. Tabel analisa kamar belakang. Nama ruangannya adalah kamar belakang. Ukuran ruangannya 3 kali 2,8. Waktu pengamatannya jam 8 sampai jam 10. Kondisi cuacanya hujan, jadi bukanya ventilasi kecil 3, aktivitas pengamatan. Persentase kebisingan adalah masjid, hujan, manusia, kendaraan, elektronik, hewan. Masjidnya 10%, hujannya 40%, manusianya 15%, kendaraannya 10, elektroniknya 20, dan hewannya berapa ya? Nggak kelihatan. Ya, nanti hewannya bisa kalian lihat sendiri di itu. Mohon maaf. Ruang tengah, sumber kebisingan. Kebisingan pada ruangan ini tidak terlalu bising, seperti pada ruang tamu, kamar depan, dan dapur. Hal ini karena kondisi ruangan berada di tengah, dan jika pintu ruangan dibuka, semua akan memperluas jangkauan ruang, dan suara akan dibagi ke ruangan-ruangan lain. Jadi kalau ruangannya itu lebih luas, jarak pantulannya secara nggak langsung lebih jauh dong ya. Nah, jarak yang lebih jauh itu akan ya apa ya, mengurangi tingkat kebisingan suara itu. Gitu. Kalau dekat kan dia lebih cepat gitu, lebih besar jadi lah ya. Hal yang menimbulkan kebisingan ada hujan dan TV. Tabel analisa ruang tengah, namanya ruang tengah, segala macam itu sama. Aktivitas pengamatan dan nonton TV. Persentase kebisingannya ada masjid 5%, hujan 40%, manusia 20%, kendaraan 10%, elektronik 25%, dan hewannya 10 ya. Ya, 10%. Oh, hewannya tidak terdengar ya di sini ya. Hewannya tidak terdengar berarti. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa mudah dimengerti dan semoga bermanfaat untuk yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.